Harus diakui, kalau kita benar-benar merasa beruntung daripada Malaysia. Sebab nggak seperti sang tetangga yang sulit banget cari pemain keturunan sampai mereka asal ngeklaim dan kocaknya pakai AI buat ngibulin publik. Ya lo sumpah, separah itu emang. Maka hal yang wajar jika mungkin Malaysia atau rival lainnya di ASEAN merasa iri melihat Indonesia punya banyak pemain keturunan yang tersebar di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, teman-teman semua, saudara semua dimanapun anda berada, semoga anda semua sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini ada info terupdate tentang timnas hari ini guys ya. Delano kirim pesan untuk Indonesia. Pemain Liga Jerman siap jadi WNI guys. Wah, rezeki tahun baru. Ayo PSSI. Rezeki awal tahun dapat pemain tanpa proses ribet. Kemudian yang buat tetangga makin panas. 2025 akan menjadi tahun yang cukup padat bagi timnas Indonesia, tidak cuma di level senior, melainkan juga di level kelompok umur, bahkan di level sepak bola putri. Tentu saja, segala persiapan benar-benar harus dimatangkan. Khusus untuk tim senior, 4 laga sisa di round 3 memang terasa seperti final, dan penambahan pemain sejatinya benar-benar sangat diperlukan agar kedalaman squad gak jomplang. Nah, setelah beragam nama udah di-spill, ada juga pemain yang mungkin grade-nya masih B, tapi gak ada salahnya untuk dilibatkan sebagai tambahan amunisi. Terbaru, ada 2 nama pemain muda yang menyatakan keterbukaannya untuk membela timnas Indonesia. Mereka adalah Delano, Van der Heyden, dan Reno Mans. Khusus Delano, ia bisa saja menjadi saingan bagi Marcelino Ferdinand di kemudian hari, mengingat kemampuannya sebagai gelandang serang juga terbilang di atas rata-rata. Sesuatu yang secara umum boleh dibilang sebagai rezeki nomplok. Dan tinggal gimana PSSI melakukan pergerakan untuk memproses mereka berdua. Mungkin bersamaan dengan para grade A yang udah lebih dulu menyatakan minatnya. Delano. Ada lagi guys, pemain keturunan Indonesia ditemukan guys. Delano dari Liga Jerman guys, siap jadi WNI. Harus diakui, kalau kita benar-benar merasa beruntung daripada Malaysia. Sebab nggak seperti sang tetangga yang sulit banget cari pemain keturunan sampai mereka asal ngeklaim dan kocaknya pakai AI buat ngibulin publik. Ya lo sumpah, separah itu emang. Maka hal yang wajar jika mungkin Malaysia atau rival lainnya di ASEAN merasa iri melihat Indonesia punya banyak pemain keturunan yang tersebar di seluruh dunia. Yap, untuk menciptakan sebuah kerangka timnas yang kuat, PSSI pun cukup banyak menaturalisasi pemain keturunan yang berusia muda. Dan secara kualitas, pemain-pemain muda keturunan mulai dari Matthew Baker, Welber Jardim, Jens Raven, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Strijk, Nathan Chuaon mampu memberikan impact nyata di timnas Indonesia. Selain itu, perlu diingat juga, kita juga sedang menunggu proses sumpah dari Oli Romeni, Dion Marks, dan Tim Geppens. Jika mereka udah kelar prosesnya, maka setidaknya untuk komposisi sementara udah bisa dibilang cukup aman. Oleh Romeni, proses sumpah menjadi warga negara Indonesia masih terus proses nih guys ya. Kita tunggu guys, oleh Romeni menjadi warga negara Indonesia dan bela timnas Indonesia guys, bermain untuk timnas. Jika benar-benar oleh gabung timnas, wah ini kekuatan timnas ini akan semakin solid, semakin kuat guys. Yap, sebenarnya selain nama-nama tadi, PSSI masih punya list nama lainnya dalam diri Jerome, Emil Audero, Tristan Guier, Pascal Strijk, Jaden Osterwolde, Milano Jonathans, Dean James, Daniel Klein, Adrian Wibowo, Mauro Zelstra, hingga Ian Maatsen. Namun baru-baru ini sebuah kabar menarik muncul ketika pemain keturunan bernama Delano Van der Heyden tampak mengirim pesan untuk Indonesia bersama Yusa Nugraha dalam sebuah unggahan story Instagram. Ya, Delano mungkin bukan nama yang asing bagi fans timnas. Playmaker 20 tahun yang kini main untuk Feyenoord U21 pernah menjadi pemain yang diproyeksikan tampil di Piala Dunia U20 bersama Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Strijk. Namun ketika itu, Feyenoord tak mengizinkannya untuk ikut seleksi timnas U20 sehingga proses itu pun sempat batal. Akan tetapi ketika bertemu Yusa Nugraha yang mengunjungi tempat latihan Feyenoord, pemain yang dianggap sebagai aset penting Belanda itu menyatakan siap untuk membela timnas Indonesia apabila PSSI memanggilnya kembali. Apalagi setelah timnas banyak diperkuat pemain Eropa berkualitas dan punya peluang masuk Piala Dunia. Maka Delano pun benar-benar bersemangat untuk membuktikan dirinya layak. Yap, sekedar informasi bagi yang lupa atau belum tahu, secara garis keturunan, Delano diketahui memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang punya darah Maluku. Dan sejak kecil atau tepatnya sejak usia mempunyai darah keturunan dari sang ibu guys,
Maluku. Mantap. Usia 6 tahun, dirinya beneran udah ditempa di Feyenoord dan kita tahu merupakan salah satu tim besar di Belanda. Nah, secara bakat, Delano sendiri memang dianggap punya prospek menjanjikan. Hal itu terbukti dengan mulusnya perjalanan karirnya dari level ke level. Yap, usai lulus dari akademi, Delano langsung masuk ke skuad utama tim U17 Feyenoord pada 2020. Semusim kemudian Delano berhasil menembus tim U18 dan kemudian berlanjut menembus tim U21 pada tahun 2022. Nah, di Feyenoord U18, Delano yang berposisi sebagai gelandang serang dan tak jarang main sebagai winger ini mampu tampil sebanyak 31 kali dan mencetak 18 gol serta 12 assist. Dan berkat torehan itu, pelatih tim utama Feyenoord, Arne Slot, berani memasukkannya ke tim utama yang saat itu berlaga di UEFA Conference League 2021-2022. Meskipun nggak mendapatkan kesempatan tampil, akan tetapi udah bisa tembus ke tim utama aja, bisa dibilang sebuah langkah yang bagus bagi Delano untuk melebarkan sayapnya. Dan untuk saat ini, ia lebih banyak main di tim U21 yang mana ia mampu tampil konsisten dengan torehan 5 gol dan 6 assist dari total 28 penampilan. Jelas dengan bakat dan prospek cerah yang dimiliki, wajar jika kemungkinan KNVB akan mencak-mencak ketika tahu PSSI akan gerak cepat mengamankan Delano untuk jadi WNI yang kebetulan juga anaknya mau gitu loh. Delano mantap. Pemain Liga Jerman siap jadi WNI. Ibunya dari Maluku, guys. Mempunyai darah keturunan Maluku, guys, Delano ini. Sebenarnya saya baru dengar nama Delano ini, guys, ya, yang mempunyai darah Indonesia. Pemain dari Liga Jerman. Yap, selain Delano ada juga pemain bernama Reno Mans yang namanya cukup santer jadi perbincangan. Ya gimana enggak, baru-baru ini Reno Mans dikabarkan bersedia memperkuat skuad Garuda jika PSSI menginginkan dirinya. Tentu saja soal kualitas Reno Mans adalah pemain muda dengan skill di atas rata-rata. Karirnya pun cukup mentereng, di mana ia pernah memperkuat Bayern Leverkusen U19 pada 2022. Yang mana ketika itu pemain kelahiran Jakarta 2 Oktober 2005 tersebut hadir dalam 38 laga di level U19 hingga musim 2023-2024 dengan torehan 2 gol. Nah, jelang bergulirnya musim 2024-2025, klub Bundesliga 2 Jerman, Greuther Fürth, kepincut dan mengangkut Reno Mans ke kandang mereka, Playmobil Stadion. Dan Reno pun mengambil kesempatan ini untuk meniti karir di level senior, yang mana itu dianggap sebagai keputusan tepat. Sebab di musim ini, dikutip dari Transfermarkt, Reno udah tampil total sebanyak 14 kali. Sebuah catatan yang membuktikan kalau pemain 19 tahun tersebut memang punya bakat istimewa. Nah, melihat bakatnya yang luar biasa, ditambah ini pemain sangat terbuka untuk jadi WNI, maka dari itu PSSI harus gerak cepat. Sebab Reno Mans bisa jadi andalan di lini belakang timnas Indonesia U20, U22, atau U23, atau jadi alternatif bagi Shin Tae-yong di timnas senior. Nah, secara posisi, naturalnya Reno adalah bek tengah, namun ia juga bisa main sebagai bek kiri, bek kanan, hingga gelandang bertahan apabila dibutuhkan. Nah, perlu diingat juga, proses Reno Mans ini dijamin gak bakal seribet dan selama pemain lainnya. Sebab berdasarkan Statuta FIFA Pasal 7 yang menyebut seorang pemain yang lahir di negara tertentu bisa memperkuat tim nasional tersebut tanpa harus dinaturalisasi. Maka Reno Mans, walaupun gak punya darah Indonesia di dalam dirinya, mengingat kedua orang tuanya berasal dari Jerman, tapi ia tetap bisa membela timnas Indonesia karena ia lahir di Indonesia. Oh gitu. Karena dia lahir di Indonesia, guys, Reno Mans. Walaupun kedua orang tuanya berasal dari Jerman, tapi Reno Mans lahirnya di Indonesia. Wah. Dan ini bisa memenuhi syarat menjadi warga negara Indonesia. Reno Mans lahir di Indonesia, guys. Yap, terlepas dari apapun, bisa dibayangkan betapa kuatnya kedalaman skuad Indonesia andai pemain-pemain yang ada di list tadi termasuk Delano serta Reno berhasil menjadi bagian dari WNI. Manfaatnya nggak cuma untuk timnas senior, tapi untuk timnas U23, U22, atau U20 pun juga bisa. Ingat, pemain seperti Dion Mark, Tim Geppens, Delano, Reno Mans, Matt Becker, Tristan Guier, Daniel Klein, Miliana Jonathans, Mauro Zalstra, Jens Raven, Welber Jardim, hingga pemain macam Rafael Strijk, Ivar Jenner, serta Jasin Hubner. Itu umurnya masih di bawah 23 tahun.
tahun. Jadi ya Iya. mantap dong. Terus gimana sama potensi pemain didikan liga lokal? Jawabannya masih sama, yaitu kerja keras, tingkatkan kualitas, dan bersaing saja. Toh untuk ukuran timnas, yang dinilai itu kualitas, bukan tempat sang pemain itu bermain. Ibaratnya mau main di Liga Ethiopia sekalipun, kalau dasarnya dia bagus ya pasti dimainin kok. Kan gitu kasarannya. Jadi gak usah cari alasan ini itu. Timnas bukan tempat tega nggak tega, tapi tempat untuk bersaing meraih prestasi tertinggi. Dan mungkin satu hal kali ya, belajar ngelempar jauh. Dan itu pasti dijamin deh bakal tetap dibawa sama Coach Shin apapun yang terjadi. Nggak, canda. Itu mah hanya bentuk salah satu kritikan Mimin aja sama Coach Shin yang terlalu menganak emaskan Arhan perkara dia bisa lempar jauh. Ya emang beberapa kali berhasil. Tapi kan yo nggak gitu juga. Wong jumlah postingan IG-nya lebih banyak dari menit bermainnya. Sangat aneh dong. Standar apa yang diterapkan kalau tetap masuk timnas? Maaf ya Arhan, Mimin gak benci sama kamu. Tapi kamu sebenarnya salah satu pemain yang bakatnya oke. Sejak pertama kali muncul di level U19 atau pas main untuk PSIS. Tapi gara-gara kamu gak pernah main di klub, kelihatan jelas kualitasmu menurun. Jadi mudah-mudahan di klub baru kamu bisa rutin main dan ngembaliin performamu kayak dulu, oke? Dan buat semua elemen timnas, mau itu senior, U20, U17, dan timnas putri. Yuk kerja keras, karena tantangan di 2025 pasti berat. Dan Mimin yakin kalian atau kita semua bisa melaluinya dengan hasil yang maksimal, oke? Kita Garuda. Ya. Nah, oke guys, itulah sedikit info tentang timnas terupdate hari ini guys yang kami infokan kepada Anda semua. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda guys ya tentang persepakbolaan Indonesia guys ya. Oke, cukup sekian reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini guys ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.